Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Raja Hantu. Hati Ye Chen bergetar lagi, dan mundur selangkah tanpa sadar, matanya menyipit. Bagaimana Ye Chen bisa berpikir bahwa Raja Hantu akan muncul di sini? Raja Hantu berhenti, seolah-olah dia tidak melihatnya dan Wu Fan, tetapi berdiri diam di bawah patung batu Kaisar Pemakaman Surgawi, tanpa kata-kata, berdiri dengan tenang seperti monumen. Kamu di sini lagi. Bagaimanapun, keheningan di tempat kejadian dipecahkan oleh kata-kata Wu Fan. Kata-katanya datar dan masih tersapu, seolah-olah dia tahu bahwa Raja Hantu akan datang. Kamu sudah tua lagi. Mengenai kata-kata Wu Fan, kata-kata Raja Hantu juga hambar, jadi dia melihat patung batu Kaisar dengan damai. Dialog antara Wu Fan dan Raja Hantu itu membuat Ye Chen sedikit terkejut. Salah satunya adalah putra Kaisar, yang lainnya adalah musuh Kaisar yang tangguh. Percakapan itu ternyata tenang, seperti dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ini ramah, tapi ini bukan tentang kebencian. Tapi setelah beberapa saat, Ye Chen agak memahami suasana hati Raja Hantu, dan dia harus datang untuk melayat patung Kaisar. Di masa lalu, Raja Hantu dan Kaisar Pemakaman Surgawi sama-sama orang kuat di negeri ini. Meskipun mereka saingan, mereka saling berteman. Hari ini, Kaisar Surga berubah menjadi patung batu, tetapi Raja Hantu masih hidup. Melihat patung-patung batu mantan musuh yang berdiri di sini, mata Raja Hantu kabur, dengan ekspresi kebencian dan ingatan, sepertinya mengingat puluhan ribu tahun bersaing dengan Kaisar Surgawi. Ye Chen tidak pergi. Meskipun Raja Hantu kuat, dengan kultivasi dan kekuatan tempur Ye Chen saat ini masih bisa menandingi Raja Hantu. Selain itu, ada juga Wu Fan, yang merupakan putra Kaisar Surgawi, yang puluhan ribu tahun yang lalu. Wu Fan telah mencapai puncak tahap Heavenly Immoral setengah langkah. Meskipun Wu Fan tidak sekuat Raja Hantu, dia mungkin bisa bertarung dengan Raja Hantu. Ketika Ye Chen memikirkannya, wadah besi kekacauan terbang keluar dengan sendirinya. Kemudian, seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar, berdiri di bawah patung batu. Kali ini, bukan hanya Wu Fan. Bahkan Raja Hantu tiba-tiba berbalik. Kedua tubuh itu bergetar pada saat yang sama, dan beberapa orang memandang lelaki tua yang keluar dari wadah besi kekacauan itu. Raja Ouyang. Napas Raja Hantu sedikit terengah-engah, menatap lelaki tua dengan keras. Ye Chen di samping tertegun di tempat, dan menatap Raja Ouyang yang keluar dari wadah besi kekacauan dengan luar biasa. Dia adalah Raja Ouyang. Untuk sesaat, Ye Chen tercengang. Jika Raja Hantu tidak mengatakannya itu Raja Ouyang, Ye Chen tidak akan memikirkan orang yang Ye Chen selamatkan dari lubang hitam di luar angkasa adalah Raja Ouyang. Raja Ouyang adalah sosok legenda. Di masa lalu, Raja Ouyang seorang diri memblokir seluruh pasukan kuil hantu. Rekor ini sangat mengesankan sehingga tidak ada yang memecahkannya. Jantung Ye Chen berdebar kencang, siapa sangka Raja Ouyang yang sudah mati akan berada di tripod besarnya, bagaimana Ye Chen bisa berpikir bahwa Tuhan memberinya kejutan besar. Tentu saja, pemandangan itu tidak menimbulkan gelombang yang mengejutkan karena kemunculan Raja Ouyang. Raja Hantu dan Wu Fan memandang Raja Ouyang dalam pembicaraan yang campur aduk, tetapi Raja Ouyang memandang patung batu pemakaman Kaisar dengan nostalgia. Di wajah lama, jejak perubahan waktu tidak ada habisnya. Dengan cara ini,
tempat ini dalam keheningan sekejap. Salah satunya adalah Raja Hantu, yang lainnya adalah Raja Ouyang, dan yang lainnya adalah putra Kaisar Surgawi. Ketiganya mungkin adalah orang-orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kehidupan Kaisar Surgawi, tetapi ketiganya muncul malam ini di kota kuno pemakaman Surgawi. Melihat mereka, Ye Chen diam-diam. Mungkin ini adalah ciptaan di dunia yang dalam, ditakdirkan untuk datang ke kota pemakaman kuno, dan juga ditakdirkan untuk bertemu dengan Raja Hantu, Wu Fan dan Raja Ouyang di sini. Bagaimanapun, Wu Fan memecah keheningan adegan itu sambil menghela nafas. Wu Fan tampak lelah, duduk gemetar di bawah patung batu, memegang sapu kering, tetapi mata tua keruh itu lembab. Aku tidak menyangka kalian masih hidup. Raja Hantu dan Raja Ouyang memandang berdampingan ke patung batu Kaisar. Kata-katanya sedikit serak, meskipun Raja Ouyang yang memecahkan hal besarnya di masa lalu, tetapi tidak ada jejak kebencian dalam nada suaranya, atau mungkin kebencian semacam itu, yang telah berubah menjadi awan asap dalam perubahan waktu. Waktu kita sudah lama berlalu. Raja Ouyang berbicara, kata-katanya datar, tetapi suaranya berubah-ubah dan lelah. Raja Hantu tersenyum agak keras, dan bahkan bisa dikatakan sedikit gila, dan menggeram, "Aku tidak mau, aku adalah Raja Dunia." Suasana hatinya menjadi tidak merata, dan momentum berikutnya menjadi sangat keras. Boom! Bang! Kemudian, ada awan berdarah dan kabut di langit, sinar listrik beterbangan, dan guntur menderu. Tekanan dunia yang mengejutkan mengguncang seluruh kota pemakaman kuno, dan membangunkan banyak orang, tetapi orang-orang itu pada dasarnya tertekan. Ye Chen mengerutkan kening, dan darah emas mengalir keluar seperti air pasang, terbakar seperti api, selalu siap bertarung. Tentu saja, murka Raja Hantu segera mereda, hanya berlangsung kurang dari 3 atau 5 detik, dan dunia kembali damai. Raja Hantu tiba-tiba berbalik, dari kegelapan, dan kembali ke kegelapan. Perlu disebutkan bahwa sebelum Raja Hantu pergi, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen berdiri di bawah patung batu, mata merah tajam berkedip, tampaknya Ye Chen juga tahu. Melihat ini, mata roda abadi mata kiri Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan perlu menggunakan jurus terlarang untuk menghancurkan Raja Hantu, karena kesempatan seperti itu jarang terjadi. Tentu saja, ketika hendak menggunakan jurus terlarang mata roda abadi pada Raja Hantu, Wu Fan dan Raja Ouyang melambai pada saat yang sama, bahkan mengatakan hal yang sama, jurus terlarangmu tidak berguna baginya. Apa, tidak berguna? Ye Chen mengerutkan kening, tetapi tanpa syarat percaya pada Wu Fan dan Raja Ouyang. Raja Hantu pergi, dan Raja Ouyang berbalik diam-diam, tetapi pergi ke arah yang berlawanan dengan Raja Hantu. Di masa lalu, mereka berlawanan, dan sekarang mereka masih belum di jalan yang sama. Senior, Ye Chen buru-buru maju selangkah dan menatap Raja Ouyang dengan ragu, "Anda mau kemana?" "Pulanglah nak," Raja Ouyang tersenyum ringan, tetapi punggungnya sedikit tertegun, seperti orang tua senja, diam-diam menghilang ke dalam kegelapan. Sekarang, di bawah patung batu Kaisar, hanya Wu Fan dan Ye Chen yang tersisa. Wu Fan masih duduk di sana, memegang sapu, dan tidak berkata apa-apa. Namun, Ye Chen memiliki suasana hati yang agak tidak nyaman, atau emosional, merasa bahwa apa yang terjadi malam ini sangat tidak nyata. Bagaimanapun, Ye Chen juga menggerakkan langkahnya dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Fan, tetapi bagaimanapun juga, Ye Chen tidak ingin mengganggu Wu Fan.
Orang yang membunuh tubuh Taomu adalah wanita berambut putih. Ye Chen baru saja menggerakkan langkahnya, dan kemudian mendengar Wu Fanfan berbisik pelan di belakangnya. Apa senior tahu? Ye Chen berbalik dengan tergesa-gesa dan tampak penuh harap. Wanita itu sangat kuat. Suara Wu Fan serak, dan ekspresinya lelah. Apa senior tahu asal-usulnya wanita yang membunuh tubuh Taoku? Ye Chen bertanya lagi. Wu Fan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wu Fan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak bisa melihat arti sebenarnya, aku hanya tahu bahwa dia memegang pedang ilahi berwarna-warni. Apa, pedang ilahi berwarna-warni? Ye Chen mengerutkan kening, seolah menebak siapa itu. Hong Chen Su dan Liu Neng keduanya mengatakan bahwa ada seorang wanita misterius dan kuat yang memegang pedang ilahi berwarna-warni. Terima kasih sudah memberitahuku. Ye Chen membungkukkan tangannya dan berbalik. Namun, setelah mengambil 3 atau 5 langkah, Ye Chen berbalik, mengambil foto dan memperlihatkan pada Wu Fan. Lihatlah orang di foto itu lagi, itu adalah seorang wanita, mengenakan pakaian peri berwarna-warni, anggun dan anggun, kulitnya seputih batu giok, matanya jernih seperti air, seperti peri di 9 surga, dan dia bersih. Dia dalam, tak perlu dikatakan, adalah Chu Xuan-er. Wu Fan telah mendongak, wajahnya tenang, mata tuanya masih sangat keruh. Di sini, Ye Chen penuh harapan. Berharap Wu Fan bisa memberinya beberapa kejutan. Namun, setelah melihat foto 3 atau 5 detik kemudian, Wu Fan masih menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Ye Chen sangat tersesat. Setelah menerima foto itu, Ye Chen berbalik diam-diam, dan punggungnya sedikit kesepian di bawah malam. Wu Fan berkata, pergi ke kota kuno Qingxian. Dia mungkin tahu. Kata-kata Wu Fan datang dari belakang. Apa, kota kuno Qingxian? Ye Chen berbalik tanpa sadar, tetapi melihat kartu giok terbang ke arahnya, dan dia melambaikannya di tangannya. Kota kuno Qingxian. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengencangkan kartu giok, berbalik dan menghilang ke dalam malam. Setelah Ye Chen pergi, Wu Fan mandek, memperhatikan arah keberangkatan Ye Chen dengan tenang, dan mata tuanya yang keruh memancarkan sedikit keraguan. Mengapa tidak memberitahu kebenaran yang sebenarnya bahwa orang dalam foto adalah wanita yang dia cari? Terdengar suara gumaman, mencari sumbernya, dari patung batu. Wu Fan berkata, dengan kekuatannya saat ini, Ye Chen terlalu jauh dari kekuatan wanita itu. Wu Fan mulai membersihkan daun-daun yang berguguran lagi, dan punggung tua itu sangat kesepian di bawah bintang-bintang. Ya di sini Wu Fan berbohong tidak mengenali foto Chu Xuan-er yang ditunjukkan Ye Chen. Orang yang membunuh tubuh Tao Ye Chen adalah Chu Xuan-er. Kota kuno Qingxian. Ye Chen terbang keluar dari kota pemakaman kuno, dan terbang ke satu sisi yang ditunjukkan Wu Fan. Itu adalah kota kuno biasa, tetapi penuh dengan warna-warna magis. Itu terletak di tengah Chu Utara. Bahkan jika kuil haus darah kuat, tidak berani membakar api di sana karena ada keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Ye Chen sangat cepat, memegang kartu giok penuh harapan, dan ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Bos! Tiba-tiba mendengar suara Xing Chen di kepalanya. Ada apa? Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia jatuh ke kota kuno dan kemudian langsung pergi ke pusat teleportasi kota. Xing Chen berkata, biarkan aku bertarung, aku bertemu dengan lawan yang kejam. Xing Chen berkata dengan sangat cepat, dan mendengarkan suaranya, napasnya masih tidak stabil. Apa, karakter kejam? Ye Chen mengerutkan kening,
melalui hubungan antara tubuh dan Tao. Kemudian Ye Chen menghubungkan pandangan Xing Chen. Saat memasuki matanya, Ye Chen melihat seorang pria muda. Rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti bintang. Huo Zun. Mata Ye Chen membeku, dan Ye Chen mengenali pria itu. Bukankah itu Huo Zun, murid suci Istana Haus Darah? Di masa lalu, Ye Chen pernah bertarung melawan Huo Zun, mengetahui kekuatannya, esensi dari garis keturunan Taiyin, sangat dekat dengan kesempurnaan, dan kepemilikan ilahi yang dia pegang bahkan lebih agung. Kekuatan tempurnya, tidak lemah dari Jining Suang. Garis keturunan darahnya benar-benar terbangun. Mata Ye Chen berkedip, dan Ye Chen langsung memberikan kekuatan tempur Patak Xing Chen. Setelah mendapatkan kekuatan tempur Ye Chen, Xing Chen berkata dengan guntur yang menggelegar, menginjak Xing Hai, Jin Hui menutupi tubuhnya, dan darah emas terbakar seperti api, dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Pasukan Istana Haus Darah benar-benar beroperasi di Istana Xing Yue. Melalui Xing Chen, Ye Chen melihat pemandangan di sana. Banyak pasukan Istana Haus Darah, setiap orang penuh dengan cahaya magis, berbagai warna, di bawah langit malam yang gelap, seperti bintang-bintang di langit. Tentu saja, meskipun gambarnya indah, itu mengerikan. Orang-orang kuat di Istana Xing Yue bergegas untuk bertempur, dan beberapa orang terus-menerus jatuh ke langit, dan beberapa orang bergegas ke langit, dan orang-orang tenggelam. Huo Zunlah yang memimpin pasukan untuk mengepung Istana Xing Yue. Sejak Ye Chen datang ke Chu Utara, Ye Chen belum pernah mendengar tentang Huo Zun, Ye Chen masih bisa merasakan kekuatan Huo Zun. Perasaan berbahaya itu, tidak lemah sama sekali. Boom, boom, gemuruh. Telinga Ye Chen berdengung untuk waktu yang lama, dan pertempuran itu sengit. Dan Ye Chen terus menonton, matanya tertuju Huo Zun. Setelah menerima kekuatan tempur Ye Chen, kekuatan tempurnya melonjak, dan Xing Chen bertarung dengan Huo Zun di langit. Adegannya sangat luas. Apakah itu Istana Xing Yue atau kuil Haus Darah, itu terpengaruh. Tubuh kuno. Mata Huo Zun panas, menatap berlawanan dengan Xing Chen. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen sudah mati, mengapa masih ada orang yang memiliki tubuh kuno? Mungkinkah di dunia ini memiliki dua tubuh kuno? Mata Huo Zun bersinar, dan telapak tangannya menghancurkan serangan Xing Chen. Apa hubunganmu dengan Ye Chen? Huo Zun berteriak. Coba tebak. Xing Chen berkata sambil mencibir. Lalu aku akan menghabisimu dulu dan membuka topengmu. Huo Zun menghancurkan langit kosong dalam satu langkah. Langit bergetar, dan menyerang dengan kekuatan penuh. Di tempat, Xing Chen tahu terkena serangan untuk sementara waktu, hampir jatuh ke dalam kehampaan. Jurus Tai Yue Senhai. Ye Chen sedikit mengernyit, menyadari bahwa itu adalah tubuh Taiyin dari Dao dan Taoisme, yang menggabungkan Taiji Huo Zun, dan bulan purnama yang dipinjam dari langit. Ini adalah hukum asing yang cocok dengan langit dan bumi. Ini rumit. Ye Chen mengerutkan kening lagi, Huo Zun terlalu kuat. Bos, aku bisa melawannya. Ketika Ye Chen khawatir, Xing Chen berkata bahwa dia berada di bawah tekanan kuat. Kemudian, cahaya ilahi yang kuat keluar dan berubah menjadi lautan berbintang. Bintang-bintang seperti debu yang pecah dan tak berujung. Masing-masing bersinar dengan cahaya keemasan, bersinar di dunia gelap. Melihat langit berbintang, Ye Chen membeku sesaat, dengan tampilan yang tidak bisa dijelaskan. Ye Chen tidak tahu bahwa Xing Chen juga telah membuka kekuatan langit dan bumi. Boom! Ketika Ye Chen tertegun,
Huo Zun dan Xing Chen itu sudah bertabrakan satu sama lain, meledak menjadi raungan keras. Meskipun serangan Taiyue Shanhai Huo Zun luar biasa, tetapi Xing Chen dengan Hao Yu Xingtian dengan kaku memblokirnya. "Cepat kalian pergi," kata Xing Chen, mengatupkan giginya, sambil memblokir Huo Zun. Pada saat ini, tidak ada yang tahu kengerian Huo Zun lebih baik darinya. Selain itu, Xing Chen meminjam kekuatan Ye Chen, kekuatan yang begitu kuat, tidak bisa mengendalikannya, dan tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Dengan cara ini, Xing Chen tampaknya memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Huo Zun, tetapi hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Xing Chen berteriak, "Kalian cepat pergi." Xing Chen mengguncang langit, dan Hao Yu Xingtian menundukkan kepalanya dan menyerang Huo Zun. Penguasa istana Xing Yue dan banyak tetua bekerja sama untuk melakukan penghapusan kekuatan magis yang besar, dan melarikan diri dari tempat ini. "Xing Chen!" Xing Yue maju berteriak memanggil Xing Chen, tetapi secara paksa dibawa pergi oleh ayahnya. "Kami di sini, hanya beban. Kalian tidak bisa pergi." Huo Zun menyeberang, dan Taiyue Shanhai yang menutupi langit menekan ke sisi dunia itu. "Lawanmu adalah aku." Xing Chen bergerak selangkah lebih maju, menghentikan Huo Zun di sini dan menghentikannya dalam kehampaan. Namun, Xing Chen hanya bisa menghentikan Huo Zun, sedangkan pasukan istana Haus Darah tidak bisa menghentikannya. Xing Chen bertarung melawan Huo Zun, tetapi pasukan orang kuat istana Haus Darah mengejar orang-orang istana Xing Yue yang melarikan diri. Dalam adegan ini, Ye Chen hanya bisa melihat, tetapi tidak berdaya. Pada saat ini, posisi Ye Chen terlalu jauh dari medan perang. Bahkan dengan susunan teleportasi, itu akan memakan waktu 5 atau 6 jam. Ye Chen hanya berharap kekuatan pengadilan surgawi di Chu Utara dapat membantu, atau istana Xing Yue akan menderita banyak korban. Boom, boom, gemuruh. Pertempuran antara Xing Chen dan Huo Zun masih berlangsung. Alis Ye Chen masih mengerutkan kening. Ye Chen bisa melihat bahwa Xing Chen bukanlah lawan Huo Zun, dan Ye Chen juga berpikir untuk memberikan lebih dari 10% kekuatan tempurnya kepada Xing Chen. Namun, Ye Chen tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tubuh Xing Chen tidak bisa menampung kekuatan tempur Ye Chen dengan penuh.